Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian di luar sana yang sedang belajar online? Masih di tengah pandemi COVID-19. Terutama bagi kalian, murid-murid saya di SMK Pada Kemang dan SMK Sukapura, mudah-mudahan kalian tetap semangat dan sehat. Nah, di video kali ini saya akan membagikan materi mengenai bentuk akar, bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar, mengoperasikan bentuk akar, contoh soal berikut latihannya. Bentuk akar itu seperti apa? Bentuk akar itu merupakan salah satu contoh dari bilangan irasional. Kita tahu bilangan irasional itu merupakan bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Tapi bilangan irasional itu tetap ada dan nyata. Contohnya apa? Contohnya diagonal dari persegi yang memiliki sisi sama dengan 1. Nah, itu kan hasil dari perhitungannya adalah akar 2. Akar 2 juga merupakan salah satu bilangan irasional, ya kan? Nah, akar 2 itu ditemukan pertama kali oleh Hippasus yang merupakan murid dari Pythagoras. Wah, zaman dulu saja sudah ada ya hal-hal yang irasional. Tidak aneh kalau sekarang ini ada atau banyak hal-hal yang sifatnya irasional. Contohnya mungkin pandemi COVID-19 ini juga merupakan salah satu hal yang irasional. Nah, mudah-mudahan kita belajar matematika dan bisa membuat hal-hal yang irasional itu menjadi lebih rasional. Baiklah, jangan lupa bagi kalian yang baru gabung di channel saya, subscribe supaya kalian tidak ketinggalan informasi atau video-video saya selanjutnya. Nah, bagi kalian yang menganggap ini penting nih buat dipelajari dan di-share, silahkan like, comment, and share. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baiklah, sekarang kita mulai ke definisi dari bentuk akar. Tapi sebelumnya kita harus mempelajari dulu bagaimana bilangan berpangkat, karena ada keterkaitan antara bilangan berpangkat dengan bentuk akar. Seperti ini, misalkan ini adalah pangkat pecahan A pangkat 1 per N, itu sudah kita pelajari, akan sama dengan akar pangkat N dari A pangkat 1. Jadi satunya ini pindah ke dalam akar, tetapi tetap ada di atas A. Sedangkan N yang di bawah itu pindahnya ke depan akar. Yang bawah pindah ke depan akar, dan yang atas tetap ada di atas. Nah ya. Kemudian bagaimana kalau kita ganti M-nya dengan 2? Misalkan ya A pangkat 1 per 2, berarti 2-nya ada di depan akar dan satunya tetap ada di atas A. Ya, di akar pangkat 2 dari A pangkat 1. Sedangkan akar 2 itu biasanya tidak ditulis 2-nya ya, akar kuadrat itu tidak ditulis 2-nya. Berapa kali berapa hasilnya A, seperti itu. Dan A pangkat 1, bilangan apapun jika dipangkatkan 1 itu tidak ditulis juga satunya. Jadi A pangkat 1 ya A. Berarti bisa kita tulis A pangkat setengah itu adalah akar dari A. Ya, ini sebenarnya akar kuadrat dari A. Jadi berapa kali berapa hasilnya A. Contohnya gini. Akar 1 itu berarti berapa kali berapa hasilnya 1. Ya, kalau akar 1 berarti 1, karena 1 dikali 1 adalah 1. Nah, bagaimana kalau akar 2? Kalau akar 2 di sini kan tidak ada nilai yang pas. Berapa coba? Berapa kali berapa hasilnya 2? Tidak ada kan? Tidak ada yang pas, gitu, bilangan bulat yang pas. Ini pasti bilangannya desimal, 1 lebih. Kalau 1 kali 1, 1. Kalau 2 kali 2-nya 4, bukan 2, berarti 1 lebih, gitu kan. Kita cari menggunakan bantuan kalkulator. Kita klik angka 2. Di sini ada angka 2. Kita klik akar pangkat 2 dari X. X-nya adalah 2. Akar 2 seperti ini. Kita klik enter atau pijit tombol enter atau sama dengan. Nah, maka hasilnya ini keluar. Panjang sekali ya. Kalau diperhatikan di sini, angka di belakang komanya itu tidak berulang ya, tidak berulang. Maksudnya tidak 4141 4141 atau 4444 gitu, tapi beraneka gitu kan, beraneka angka. Gitu. Jadi boleh kita ambil beberapa angka, kemudian nanti sisanya kita simbolkan dengan titik 3, artinya masih ada angka di belakang itu.
Jadi akar 2 itu 1,41413 titik. Artinya di sini masih banyak angka di belakang 3. Kalau akar 3 bagaimana? Akar 3 pun sama seperti halnya akar 2 ya kan? 1 kali 1-nya 1, kalau 2 kali 2 4. Berarti akar 3 itu 1, lebih sama. Dengan bantuan kalkulator kita cari hasilnya 1,732050 gitu. Kalau akar 4, kalau akar 4 ada ya 1 kali 1 1, 2 kali 2 4. Berarti akar 4 adalah 2, karena 2 dikali 2 itu hasilnya 4. Kalau akar 25 ada tidak? Ada, pas ya, hasilnya pas, bilangan bulat. 5 kali 5 adalah 25. Kalau akar 27 pas tidak? Tidak kan, 5 kali 5-nya 25, 6 kali 6 36, berarti 27 itu 5 lebih gitu. Berarti kalau kita gunakan kalkulator hasilnya 5,1965152. Kalau kita perhatikan di sini angka di belakang komanya tidak berulang ya. Tidak berulang, beda-beda. Kalau yang ini bilangan bulat semua nih, 1 2 5 hasilnya. Nah, yang hasilnya itu bilangan bulat dan tidak ada koma di belakang itu bukan bentuk akar. Jadi yang diakarkan ada hasilnya bilangan bulat itu bukan bentuk akar. Sedangkan yang merupakan desimal dan tidak berulang itu merupakan bentuk akar. Nah, bentuk akar itu sebenarnya yang seperti ini. Yang hasilnya bukan bilangan bulat ya, tidak ada yang pas hasilnya dan tidak berulang, ini adalah bentuk akar. Jadi bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan yang nilainya memuat nilai tak terhingga, banyaknya angka di belakang koma dan tidak berulang. Ya, banyaknya angka di belakang koma dan tidak berulang seperti yang ini, yang tadi. Oke, nah kalau yang bukan bentuk akar itu, yang pas hasilnya itu namanya bilangan rasional. Bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Nah, sedangkan yang tidak ada tidak ada angka yang pas, bukan bilangan bulat, koma-koma dan tidak berulang, itu namanya bilangan irasional. Nah, kemudian timbul pertanyaan, bagaimana kalau hasil dari pencarian kita ini ternyata di belakang komanya itu berulang. Contohnya begini, 0,6666. Ini tuh hasilnya sebenarnya 2/3. 2/3 berarti ini adalah pecahan. Sedangkan pecahan atau A per B, bentuk A per B seperti ini adalah bilangan rasional, bukan bilangan irasional. Berarti ini bukan bentuk akar atau bilangan rasional. Tapi di sini bentuk desimal, lihat di sininya berulang. Kalau berulang berarti bilangan rasional. Kita bisa buktikan kenapa yang berulang seperti ini adalah bilangan rasional. Kita misalkan ya, 0,666 itu adalah X. Kita misalkan X. Nah, kemudian kita kalikan kedua ruas dengan 10. Berarti X kali 10. 10X. 0 kali 666 kali 10. Pindahkan saja komanya ke depan ya. Pada pembahasan yang sebelumnya sudah kita pelajari. Jadi 6,6666 dan seterusnya, itu kan. Kemudian kita pisahkan nih. Kita tahu bahwa 1,2 itu kalau dipisahkan 1 ditambah 0,2. Nah, ini juga 6,66. Kalau dipisahkan adalah 6 ditambah 0,66 gitu. Kemudian ini kan 0,66 ini tadi adalah X. Berarti ini 6 ditambah X. Kita gabung yang ada variabelnya 10 dengan X ya. Nanti kalau ini pindah ruas ke sini, jadi dikurangi 10 dikurangi 1X sama dengan 6. 10 dikurangi 1X, 10X dikurangi 1X, 10 dikurangi 1 adalah 9X sama dengan 6. Sedangkan X sama dengan 6 dibagi 9. Kalau kita sederhanakan, 6/9 itu dibagi 3, X sama dengan 2/3. Terbukti ya. Nah, oleh karena ini bisa dibuat bentuk A per B,
itu maka ini bilangan rasional. Jadi kesimpulannya kalau ada bentuk desimal ya dan di belakang komanya berulang, ini kan berulang 6 6 6 6 atau 24 24 24 25 25 25, itu berarti bukan bentuk akar karena bisa dinyatakan 2/3 atau merupakan bilangan rasional, seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar? Itu kan cara menyederhanakan bentuk akar. Bentuk akar itu dapat dibuat sederhana dengan cara mengubah bilangan di dalam akarnya menjadi dua bilangan, di mana bilangan yang satu dapat diakarkan, sedangkan bilangan yang lainnya tidak dapat diakarkan. Kan di sini ada sebuah bilangan yang belum sederhana, ya bentuk akar yang belum sederhana. Kita buat menjadi dua buah bilangan, yang kita pecah satu bilangan menjadi dua buah bilangan A dan B misalkan. Di mana yang A-nya itu ya, yang A-nya ini di depan itu dapat diakarkan, yang satunya dapat diakarkan, atau tadi yang dapat diakarkan itu merupakan bukan bentuk akar. Nah, sedangkan yang B-nya ya, yang B-nya itu tidak dapat diakarkan atau yang tadi kita sebut bentuk akar. Jadi dua buah bilangan, yang satu dapat diakarkan, yang satunya tidak dapat diakarkan. Contoh, misalkan di sini angka 12. Nah, angka 12 nggak ada yang berapa kali berapa hasilnya 12 langsung gitu kan. Maka kita bisa sederhanakan ini ya. Kita sederhanakan bentuk seperti ini. Kita cari berapa kali berapa ya dua buah bilangan yang hasilnya 12, tapi yang satunya bisa diakarkan, dapat diakarkan atau merupakan bukan bentuk akar. Berapa kali berapa? 12 itu 6 kali 2, 4 kali 3. Nah, kalau yang 6 kali 2 itu kan 6-nya tidak dapat diakarkan, 2-nya tidak dapat diakarkan, dua-duanya tidak dapat diakarkan. Kita pakai yang 4 kali 3. Akar 4 kali 3. Ini akar 4 kan bisa dikeluarkan. Ini kalau diuraikan juga bisa kita tulis akar 4 dikali akar 3. Nah, yang akar 4 ini kan bisa berapa kali berapa hasilnya 4 itu kan ada, yaitu 2. Nah, kalau yang ini tidak bisa. Ini memenuhi syarat. Yang akar 4-nya diakarkan jadi 2, akar 3-nya ya tetap akar 3. Jadi bentuk sederhana dari akar 12 adalah 2 akar 3. Gitu. Udah ya. Sekarang nomor 2. Akar dari 125. Berapa kali berapa hasilnya 125? Tuh ya, berapa ya? Nah, ini adalah 25 kali 5. 25 kali 5 kalau diuraikan 20, akar 25 dikali akar 5. Akar 25 nya kan ada 5 kali 5 itu akar 5 kali 5 adalah 25. Berarti ini bisa dibuka, bisa diakarkan. Akar 25 itu 5, sedangkan akar 5 nya tetap akar 5. Jadi hasil dari akar 125 adalah 5 akar 5. Contoh terakhir, akar pangkat 3 dari 54. Akar pangkat 3 ya, ini berarti 3 kali 3, berapa kali berapa kali berapa hasilnya 54. Tidak ada kan? Kalau kita sederhanakan, ini bisa jadi 27 dikali 2. 27 dikali 2 itu 54. Dimana 27 itu bisa dibuka akarnya. Gak ada hasil dari berapa kali berapa hasilnya 27, bukan ya. Harus 3 kali pengulangan karena di sini akar pangkat dari 3, berapa kali berapa kali berapa hasilnya 27. Kalau kita uraikan seperti ini. Nah, akar pangkat 3 dari 27 itu ada, yaitu 3 kali 3, 9 kali 3, 27 terus 3 kali. Berarti akar pangkat 23 dari 27 nya adalah 3. Nah, ini tetap 3 kali akar pangkat 3 dari 2 untuk hasil dari akar pangkat 3 dari 54. Seperti itu untuk menyederhanakan bentuk akar. Cara mengoperasikan bentuk akar ya. Operasi itu kalau di dalam matematika ya tetap ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, bagaimana cara mengoperasikan bentuk akar? Nah, untuk yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Bentuk akar bisa dijumlahkan dan dikurangkan, syaratnya adalah akarnya sejenis. Jadi akarnya harus sama. Kalau akar 2 sama akar 2,
akar 8 sama akar 8 gitu ya. Belakangnya akarnya harus sama. Untuk A, B-nya anggota bilangan real, angka-angka di depan akarnya, dan C-nya adalah bilangan rasional positif. Jadi bisa kita rumuskan untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Misalkan A kali akar C atau A akar C ditambah atau dikurang B akar C itu sama dengan angka di depan akarnya bisa kita jumlahkan atau bisa kita kurangkan asalkan ininya angka di dalam akarnya sama. Di A ditambah B akar C, A dikurangi B akar C gitu. Contohnya gini. Nah, 4 akar 3 ditambah 2 akar 3. Nah, ini kan sama-sama akar 3. Akar 3 sama-sama 3. Sama-sama kucing. Ya, 4 kucing ditambah 2 kucing jadi 6 kucing. Bisa. Kalau 4 kucing ditambah 2 anjing nggak bisa, di dalamnya tetap ada 4 kucing sama 2 anjing. Tapi karena ini sejenis sama-sama kucing, berarti bisa dijumlahkan ada 6 kucing gitu. Jadi ini bisa kita tulis 4-nya ditambahkan 2 angka di depan akarnya, tinggal kita pindahkan akar 3-nya. Berarti 4 ditambah 2-nya 6. Jadi 6 akar 3, 6 kucing gitu. Untuk yang kedua. Akar 6 dikurangi 4 akar 6 ditambah 6 akar 6. Ini sama-sama akar 6. Bu, di sini tidak ada angka di depannya. Ada sebenarnya, ini A1 cuma tidak ditulis ya. Kalau untuk 1 di depan akar tidak ditulis. Jadi ini sama dengan 1 dikurangi 4 ditambah 6 akar 6. Gitu, karena ini sejenis sama-sama bebek, bisa kita jumlah dan kurangkan. Ya. Jadi kalau kita mau tulis karena sudah angka di depan, di belakang, di dalam akarnya sudah sama, boleh kita tulis seperti ini. Angka-angka di depan akarnya 1 dikurangi 4 ditambah 6 akar 6. 1 dikurangi 4-nya negatif 3 ditambah 6 jadi positif 3. Tuh ya. 1 punya uang 1.000, jajannya 4.000, otomatis kita berhutang 3.000 kan, negatif 3 ditambah 6.000 berarti 3.000 positif. Itu ya, 1 dikurangi 4 negatif 3, negatif 3 ditambah 6, yang negatif 3 ditambah 6 ya positif 3. Sekarang nomor 3. Akar 28 dikurangi akar 125 ditambah akar 63 dikurangi akar 80. Waduh, ini semuanya beda angka di dalam akarnya. Apakah ini bisa dijumlah atau dikurangkan? Kita jangan seudon dulu ya, jangan-jangan ini ada kesamaan, cuman ini kan angka-angkanya belum sederhana, maka kita buat sederhana dulu angka-angkanya. Nah, untuk yang 28 dulu, ingat ya tadi bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar. Kita cari 2 angka, perkalian 2 angka dari angka yang ada di dalam akar, di mana angka yang pertama bisa diakarkan, angka yang keduanya tidak dapat diakarkan. 28. Nah, 28 itu berapa kali berapa? 4 kali 7, karena yang satunya harus bisa diakarkan. Dikurangi, untuk 125 itu tadi 25 kali 5. Untuk 63, berapa kali berapa? 9 kali berapa? Kali 7. Untuk 80, kalau diuraikan 16 kali 5. Karena yang 16 nya harus dibuka ya, kurungnya harus dibuka akarnya. Gitu. Sehingga menjadi akar 4-nya. Bisa kita langsung akarkan. Akar 4 itu berapa kali berapa hasilnya 4? 2 akar 7 sisanya kan 25. Kalau diakarkan ya 5, berarti dikurangi 5 akar 5 ditambah yang 9-nya. Berapa kali berapa hasilnya 9? Ya 3 akar 7 dikurangi 16, kalau dibuka kurungnya 4. Berapa kali berapa hasilnya 16? Ya 4. Sisanya akar 5. Nah, ada 7 dengan 7, 5 dengan 5 di sini. Kebetulan di dalam kotaknya, anggap saja di sini ada kucing sama anjing. Maaf, di dalam kotak, di dalam apa ya, di dalam ruangan. 2 akar 7 kita gabung dengan yang 3 akar 7. Negatif 5 akar 5 kita gabung dengan negatif 4 akar 5. Sehingga untuk 2-nya dengan yang 3 ya, karena kan sama-sama akar 7. 2 ditambah 3 akar 7.
dikurangi, nah ini yang 5 kita gabungkan dengan yang 4 karena sama-sama akar 5. Jadi hasilnya 2 ditambah 3, 5 akar 7 dikurangi 9 akar 5. Seperti itu untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Sekarang perkalian bentuk akar. Perkalian bentuk akar itu bisa berupa bilangan real dengan bentuk akar, bisa berupa bentuk akar dengan bentuk akar. Untuk yang bilangan real dengan bentuk akar, A, B anggota real, C-nya bilangan rasional positif, maksudnya angka di depan akarnya positif. Di sini berlaku A dikali B akar C, itu tinggal kita kalikan aja A dengan B-nya. A dengan A dikali B, AB akar C gitu. Angka di depan akarnya dikalikan dengan bilangan real. Contoh 2 dikali 3 akar 5. Ya udah kita kalikan 2 kali 3-nya 6 akar 5 gitu. 2 kali 3 6 kali 5. Untuk yang kedua 8 kali 0,5 akar 20. 8 kali 0,5 4 akar 20. Sampai sini sebenarnya selesai untuk perkalian bentuk akarnya. Tapi di sini bisa disederhanakan. Akar 20 itu 4 kali 5. Akar 4-nya bisa disederhanakan menjadi 2. 2-nya nanti dikalikan 4, bukan ditambah ya. Akar 4-nya hasilnya 2, 2-nya dikalikan 4. 4 kali 2 8 akar 5. Gitu. Nah, kalau perkalian bentuk akar dengan bentuk akar, ya, AE-nya anggota real, ABDF-nya bilangan rasional positif, maksudnya seperti ini bisa kita rumuskan akar A dikali akar B. Ya, kita kalikan saja angka di dalam akarnya, akar dari A kali B, jadi akar AB gitu. Kalau ada angka di depan akarnya bukan 1, C, E ya, C akar D dikali E akar F, C-nya kalikan dengan E, C, E. Akar D dikali akar F, akar DF. Contoh saja ya supaya mudah. Akar 7 dikali akar 7. Nah, akar 7 dikali akar 7. Akar 7 dikali akar 6, ya tinggal akar 7 kali 6, yaitu akar 42. 2 akar 2 dikali 3 akar 12. Di depan akarnya ada 2, ini ada 3. 2 kalikan 3, angka di dalam akarnya kalikan dengan angka di dalam akar. 2 kali 3 dengan 2 kali 12. Jadi 6 akar 24. Ini bisa disederhanakan yang 24-nya. Yaitu 4 kali 6. Yang akar 4-nya bisa dikeluarkan jadi 2. Kemudian kita kalikan 6. Akar 4-nya 2 kalikan 6. Jadi 6 kali 2 akar 6. Yaitu 12 akar 6. Contoh selanjutnya. Akar 6 dikali 2 akar 2 ditambah akar 3. Distributif perkalian terhadap penjumlahan. Di SD ya, berarti angka ini dikalikan ini, ditambah angka yang ini dikalikan dengan yang ini. Berarti akar 6 dikali 2 akar 2 ditambah akar 6 dikali akar 3. Akar 6 dikali akar 2. Berarti di sini kan ada 1 akar 6, 1 kali 2-nya 2. Akar 6 dikali akar 2, akar 12. Ya. Kalau mau ditulis dulu silakan. Jadi di sininya 2 akar 12 ditambah 6 kali 3-nya 18. Nah, akar 12 ini bisa kita uraikan menjadi 4 kali 3. 12 itu 4 kali 3 ya. Jadi 4-nya dikeluarkan jadi 2, 2 kali 2-nya 4 akar 3. Ditambah akar 18 itu kalau diuraikan 9 kali 2 akar 9-nya 3. Jadi 3 akar 2. Ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Oke, sekarang kalau seperti ini bentuknya bagaimana? Nah, sekarang akar 8 ditambah akar 5 dikalikan dengan akar 8 dikurangi akar 5. Nah, ini kan nanti kita uraikan akar 8 kali akar 8 masih akar 8. Akar 8 dikali negatif akar 5, terus yang ini akar 5 kali akar 8 dengan positif akar 5 dikali negatif akar 5. Satu-satu ya, kita uraikan. Akar 8 dikali akar 8. Akar 8 dikali akar 8 itu 8. Kenapa?
Akar 8 kali akar 8, akar 8 kali 8-nya 64, akar 64 itu 8. Ya udah aja kalau ada yang kembar akar 8 kali akar 8, udah aja 8. Terus akar 8 dikali negatif akar 5, pasti akan negatif ya hasilnya. 8 kali 5-nya 40, jadi negatif akar 40. Terus beres ya yang ini yang satu. Sekarang yang kedua, positif akar 5 dikali akar 8, positif 5-nya kali 8, 40, di positif 40. Sekarang akar 5 ini kita kalikan dengan yang ini. Positif akar 5 dikali negatif akar 5. Negatif kali positifnya negatif nanti ya. Akar 5 kali akar 5-nya, ya udah aja langsung tulis 5. Gitu. Jadi negatif 5 karena kan positif akar 5 dikali negatif akar 5, positif kali negatif, negatif. Jadi 5. Negatif akar 40 ditambah akar 40, 0. Jadi yang tersisa adalah 8 dikurangi 5. Hasilnya 3. Kalau kita perhatikan akar 8, akar 5, akar 8, akar 5. Ya. Ini jadi 8. Seperti angka yang depan ini. Yang 5 seperti angka yang di belakang ini. Tinggal kita tuliskan aja operasinya di sini, yang tadinya positif negatif jadi negatif di sininya. Jadi kita punya rumus baru. Kalau ada akar A, kita misalkan akar A dan B ya. Akar A ditambah akar B dikalikan akar A dikurangi akar B, sama-sama akar A, sama-sama akar B. Positif negatif, ya udah tulis aja negatif di sininya. Jadi A dikurangi B. Ini juga kan akar 8 ditambah akar 5, akar 8 dikurangi akar 5, 8 dikurangi 5. Ini rumus baru. Seperti itu untuk perkalian bentuk akar. Sekarang bagaimana dengan pembagian bentuk akar? Pembagian bentuk akar ini biasa disebut sebagai merasionalkan penyebut bentuk pecahan. Jadi nanti caranya kita kalikan dengan sekawan dari penyebut. Nah, sekawan dari penyebut. Untuk A, B bilangan rasional positif, maka berlaku sekawannya itu sekawan dari akar A adalah akar A. Jadi kalau ada di bawahnya akar A, ya pecahan akar A, pecahan dengan akar A di bawahnya penyebutnya akar A, kalikan lagi dengan akar A. Sekawan akar A ditambah akar B itu ya akar A ditambah akar B. Ya tinggal kita lihat operasinya. Kalau tadinya positif jadi negatif, kalau negatif jadi positif. Apapun itu bentuk dari depan belakangnya. Misalkan akar A dikurangi A dikurangi akar B, ya nantinya jadi positif. A ditambah akar B. Kalau mau akar dua-duanya akar, ya gak ngaruh, pokoknya operasinya aja. Kalau yang positif jadi negatif, kalau yang negatif jadi positif. Tuh. Ya bentuk yang pertama yang tadi kalau ada A per akar B. Nah, di sininya ada akar B. Mau akar B, mau akar C, mau akar D. Maka nanti kalikan dengan sekawannya, yaitu adalah akar B itu sendiri. Jadi, kalau ada bentuk A per akar B, tuh tulis lagi A per akar B, kalikan dengan sekawannya. Sekawan dari penyebut, sekawan dari akar B, ya akar B. Berarti akar B kali akar B, baik yang atas maupun yang bawah, kalikan dengan akar B. A kali akar B, akar yang bawah akar B kali akar B. A dikali akar B ya A akar B, akar B dikali akar B. Nah, ini kan yang kembar dikalikan. Akar B dikali akar B, ya B. Gitu. Buktinya akar 2 kali akar 2, yaitu akar dari 2 kali 2. Akar dari 2 kali 2 itu akar 4. Akar 4 hasilnya 2. Makanya udah langsung aja kalau ada akar B kali akar B, ya udah B. Tuh kalau mau beda ditulisnya bisa A per B akar B kalau mau diuraikan ininya. Itu untuk bentuk yang pertama. Contoh 4 per akar 2. Nah, sekawan dari akar 2 ya akar 2. Berarti tulis lagi 4 per akar 2-nya kalikan dengan akar 2 untuk atas bawahnya. Jadi 4 dikali akar 2 ya 4 akar 2. Akar 2 kali akar 2 ya langsung aja 2. Ini bisa disederhanakan, 4-nya bisa dibagi 2, 4 dibagi 2, ya 2 ya, 2 akar 2, yang ini sisanya akar 2, tulis lagi. Contoh yang kedua, 6 per 2 akar 3, nah bagaimana kalau ada 2-nya di depan? Sekawannya bagaimana? Sekawannya boleh akar 3, boleh dua-duanya ditulis 2 akar 3, jadi boleh dikalikan 2 akar 3,
Atas bawah boleh hanya dikalikan akar 3. Tulis lagi dulu 6 per 2 akar 3, kalikan sekawannya, kita ambil akar 3 saja. Berarti yang atas kali akar 3, yang bawah dikali akar 3. 6 dikali akar 3, 6 akar 3. 2 akar 3 kali akar 3. Akar 3 kali akar 3-nya adalah 3. 3 kali 2-nya 6. Jadi 6 akar 3 per 6. 6 dibagi 6, 1. Jadi sisanya akar 3. Seperti itu untuk bentuk A per akar B. Nah, sekarang bentuk selanjutnya dari pembagian bentuk akar adalah C per akar A ditambah akar B. C dibagi dengan akar A ditambah akar B. Bentuk ini berarti kita cari sekawan dari bentuk ini tadi, kita tinggal ganti operasinya yang tadinya positif jadi negatif. Jadi kalau ada C per akar A ditambah akar B, berarti kalikan akar A dikurangi akar B baik atas atau bawahnya. Kita tulis dulu C per akar A ditambah akar B, kita kalikan dengan akar A dikurangi akar B per akar A dikurangi akar B. C dikali akar A dikurangi akar B untuk yang atas, kita jangan ubah dulu. Nah, untuk yang bawah, akar A ditambah akar B dikali akar A dikurangi akar B, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kita langsung saja ambil A dengan B-nya, tinggal kita pakai operasi pengurangan. Dengan C dikali akar A ditambah dikurangi akar B per A-nya dikurangi B. Gitu. Ya. Contoh, misalkan di sini ada 10 dibagi dengan akar 7 ditambah akar 5. Berarti tulis dulu ya di sini. Nah, kita kalikan dengan sekawan dari akar 7 ditambah akar 5, yaitu akar 7 dikurangi akar 5 baik atas bawahnya. Tuh, 10 kali akar 7 dikurang akar 5, kita tulis lagi. Akar 7 ditambah akar 5 dikali akar 7 dikurang akar 5, tinggal kita tulis saja 7, 5 kurangkan gitu ya. Nah, ini sesuai dengan rumus yang ini kan, kita anggap A, B, A-nya 7, B-nya 5, C-nya 10 ya. A-nya 7, B-nya 5, berarti yang bawah dikurangi A dikurangi B sesuai dengan rumus ini ya. Nanti ke bawahnya kita tinggal sederhanakan saja. 10 kali akar 7 dikurangi akar 5, 7 dikurangi 5-nya 2. 10 dibagi 2 ya 5. Jadi hasilnya 5 kali akar 7 dikurangi akar 5. Kalau mau diuraikan lagi, mau dilanjutkan boleh. Ini 5 akar 7 dikurangi 5 kali akar 5, 5 akar 5. 5 dikali akar 7, 5 akar 7 dikurangi 5 kali akar 5, 5 akar 5. Kalau yang ini adalah proses penyederhanaannya saja. Pembagian akar sampai dengan rumus yang ini ya. Untuk yang kedua, akar 5 dikurangi akar 4 dibagi dengan akar 5 ditambah akar 4. Kita tulis lagi. Nah, ini dikali sekawan dari positif. Yang ini tinggal kita kalikan dengan yang negatifnya dari bilangan ini. Akar 5 dikurangi akar 4. Gitu. Atas kali atas, bawah kali bawah. Yang bawahnya kan kita sudah tahu bisa disingkat menjadi A dikurangi B. Nah, tinggal yang atasnya ini beda nih dari yang tadi, bukan C dikali akar A dikurangi akar B ya. Ini seperti ini, tapi kalau kita perhatikan akar 5 dikurangi akar 4 dikali akar 5 dikurangi akar 4 sama-sama ya. Jadi bisa kita tulis akar 5 dikurangi akar 4-nya ada 2 kali kuadrat. Kalau yang bawah akar 5 akar 4, akar 5 akar 4, kita langsung kurangkan saja 5 dikurangi 4 gitu. Nah, untuk yang ini kita sudah mengenal rumus ini. Jadi bisa kita gunakan rumus A dikurangi B dikuadratkan, itu akan menjadi A kuadrat dikurangi 2 kali AB ditambah B kuadrat. Kita tinggal misalkan A-nya yang mana? A-nya itu adalah akar 5, B-nya itu adalah akar 4. Gitu kan? Kita masukkan aja ke rumus ini. A kuadrat akar 5 kali akar 5. Jadi 5 kan?
5. Kemudian dikurangi 2 kali AB. 2 kali AB. AB-nya adalah A-nya akar 5, B-nya akar 4. Berarti AB akar 5 dikali akar 4, akar 20. Berarti 2 akar 20. Ditambah B kuadrat. Akar 4 dikali akar 4 ya 4. Gitu. Ya. 5 ditambah 4. 9 dikurangi akar 20. Gitu. Kenapa sampai sini? Ini kan 5 dikurangi 4-nya 1. Jadi yang atas nanti dibagi 1 ya tetap saja. Angkanya tidak berubah. 5 ditambah 4, 9 dikurangi 2 akar 20. Karena dibagi 1 ya tetap ini. Itu untuk pembagian bentuk akar. Untuk bentuk C dibagi dengan akar A ditambah akar B. Nah, bagaimana menyelesaikan soal cerita dalam bentuk akar? Ini salah satu saja contohnya ya, salah satu dari banyak contoh. Kalau kalian mau menyelesaikannya bersama-sama dengan saya, boleh di kolom komentar kalian tulis soalnya ya. Ini hanya salah satu contohnya saja. Di sini ada soal hasil produksi roti rumahan dinyatakan dengan GT sama dengan 200 akar T ditambah 50, dengan T adalah waktu dalam hari dan GT dinyatakan dalam bentuk satuan dus. Tentukan waktu yang dibutuhkan agar hasil produksi mencapai 1450 dus. Nah, kita gunakan pemecahan masalah, berarti kita cek apa yang diketahui ditanyakan ya. Yang pertama yang diketahui adalah persamaan hasil produksinya GT sama dengan 200 akar T ditambah 50. Kemudian hasil akhirnya katanya harus mencapai 1450 dus, capaian akhirnya. Yang ditanyakan adalah waktu yang dibutuhkan agar hasil produksi mencapai 1450 dus itu dalam waktu berapa hari? Jawab, berarti kita cari T-nya ya. Dari persamaan ini saja kita cari T. Di sini kan kita ketahui bahwa GT capaian akhirnya itu adalah 1450, berarti kita tulis persamaannya 1450 sama dengan 200 akar T ditambah 50. Nah, di sini kita gabung yang sama-sama konstanta. Yang 1450 dengan yang 50 kita gabung. Yang 50 pindah ruas ke sini jadi dikurangi ya, 1450 dikurangi 50 sama dengan 200 T. 1450 dikurangi 50, 1400 sama dengan 200 T. Ini akar T sama dengan 1400 dibagi 200 ya. Atau ini coret nolnya 2, 14 bagi 2 yaitu 7 sama dengan akar T. Ini belum jadi T tapi akar T. Ingat bahwa apabila bentuk akar dikuadratkan itu akan menghasilkan angka di dalam akar itu sendiri. Berarti kita kuadratkan bentuk akar-akar T ini menjadi T. Nah, kalau di ruas kanannya dikuadratkan, maka ruas kiri juga kuadratkan. 7 kuadrat sama dengan akar T dikuadratkan. Akar T dikuadratkan hasilnya T. 7 dikuadratkan hasilnya 49. Jadi, waktu yang dibutuhkan agar hasil produksi mencapai 1450 dus adalah 49 hari. Tidak percaya? Kita tinggal buktikan, kita substitusi T sama dengan 49 ke persamaan ini. Benar gak hasilnya 1450? Ya, kita buktikan substitusi T sama dengan 49 ke persamaan ini. Jadi G untuk waktu 49. Kita masukkan T-nya ganti, yang tadinya T ini kan jadi 49. Akar 49 adalah 7. 7 kalikan 200 tambahkan 50. 7 kali 200, 1400 ditambah 50, 1450. Jadi terbukti bahwa kalau T-nya 49 maka hasilnya 1450. Terbukti bahwa pada saat waktu 49 hari hasil produksi mencapai 1450 dus. Seperti itu ya contoh dalam menyelesaikan soal cerita bentuk akar. Bagaimana setelah menyaksikan video ini? Kalian sudah paham mengenai bentuk akar? Kalau sudah paham, jangan lupa dicoba latihannya supaya kalian tahu seberapa jauh pemahaman kalian. Sekali lagi terima kasih sekali telah belajar bersama saya di video ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Ya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.